Shalom. Selamat sore, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah secara live streaming, dan kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan, kita siapkan hati kita persembahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan, dan kita akan naikkan pujian di atas mezbahmu. Haleluya. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan
kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami, berupa berkat kesehatan. Pada sore hari ini hamba-Mu akan mempersembahkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan, agar segala apa yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, oh haleluya, kami banyak kekurangan, banyak dosa Tuhan. Namun oh haleluya, karena Engkau adalah penolong kami Tuhan, maka pada sore hari ini kami percaya Tuhan, Engkau akan bertahta di atas puji-pujian ini, sehingga kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu, Roh mempelai ada di tempat ini, sehingga kami dengan leluasa dapat menaikkan puji-pujian. Biar segala kepujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai para pemain musik, sertai kami singer leader, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu alat-alat yang kamu pakai, sucikan, kuduskan agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Demikian juga oh haleluya, hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya yang nanti tengah ibadah ini akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran firman-Mu. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, agar senantiasa Bapak Pendeta kami dapat menaikkan oh haleluya firman ini dengan sukacita, dan kami dapat merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila di tengah ibadah ini masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami percaya kuasa bilur darah-Mu berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada kami. Usirkan segala haleluya roh setan, roh jahat yang akan menggagalkan ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Itulah pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah.
tentunya mempelai Tuhan, kita akan menang. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik, ya sungguh sangat baik. Haleluya. Ya selalu ada saat ku berduka. Ya menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik, ya sungguh sangat baik. Amin. Dia selalu ada saat ku berduka. Ya menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Layaklah Dia dipuji dan disembah. Amin. Karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Patutlah ku cinta Dia. Patutlah ku cinta Dia. Amin. Dengan sepenuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita rasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan yang lebih hebat, Tuhan mengangkat kita dari lubang kubur. Dan kita akan masuk pada Yerusalem yang baru, kelak pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Letakkan segala perkara hanya kepada Tuhan. Karena Yesus adalah kepala. Bersama Yesus sebagai kepala. Puji nama Tuhan. Saat ku menghadapi kesesakan, bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat ada jalan keluar, tak seorang sanggup menolongku. Memiliki Yesus sebagai kepala yang penuh kuasa. Ku berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin Dia pasti menolong. Bersama Yesus, bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai pria penolongku. Kita ulang dari atas, haleluya. Sumber pertolongan hanya pada Kristus kepala. Saat ku
menghadapi kesesakan. Bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat ada jalan keluar, tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat ku memiliki Yesus sebagai kepala yang penuh kuasa. Ku berserah sepenuh kepadanya. Katakan dengan yakin dan percaya. Haleluya, Kristus pasti menolong kita. Haleluya. Bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Dia penolongku. Bersama Yesus, bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti, amin, berkemenangan. Haleluya. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Dia penolong. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Dia penolongku. Dia mempelai Dia penolongku. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk kita mendapatkan kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami tahu saat ini Engkau akan ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu di tengah-tengah kami, untuk memperhatikan setiap kehidupan kami ini Tuhan, yang banyak kekurangan, kelemahan, namun Engkau terus akan menolong kami Tuhan di hari-hari ini, sehingga kami akan jadi kehidupan yang kuat dan teguh menghadapi apapun Tuhan. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan panggilan dan pilihan-Mu Tuhan. Untuk itu sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu dengan mengurapi kami dengan kuasa urapan termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau untuk mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mendang kuasa enam untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengerjakan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah saat ini kita siap, ya, di mana pribadi Yesus lewat firman-Nya akan hadir di tengah-tengah kita, ya, untuk memperhatikan kita, menolong kita. Tentunya banyak hal yang Tuhan akan nyatakan untuk kita saat sore malam hari ini. Dan poin yang sedang diajarkan, diingatkan kepada kita, yaitu jangan sampai kita menyangkal, ya, seperti Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Kita semua sudah dipanggil, ya, ada yang sudah dipilih bahkan, tapi jangan sampai kita tinggalkan atau menyangkal, ya, sebagai
kehidupan yang sudah dipanggil dan dipilih. Jangan sampai menyangkal itu. Ya, seperti Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Di Galilea, ya, di mana Petrus itu juga dipanggil, ya, dan dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang harus kita hati-hati. Kita harus banyak berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kita sudah banyak mendengarkan ya, nasihat-nasihat ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam 2 Petrus, saya akan ajak mulai dari 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Ya. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi kita bukan sekedar berusaha, tapi di sini katakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi bukan menyangkal seperti Petrus, tapi justru kita berusaha supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh, semakin kuat. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di sini panggilan dan pilihan itu sama dengan hak penuh untuk masuk surga, pintu untuk masuk surga. Semua kita orang percaya sudah dipanggil untuk diselamatkan. Tapi bagaimana kehidupan kita? Kalau sudah dipilih tetapi masih bisa menyangkal. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Kalau panggilan dan pilihan Tuhan itu yang merupakan hak penuh masuk surga atau pintu surga, itu kita salah, berarti tidak akan masuk ke sana. Sebab itu bagi setiap kehidupan yang sudah mendapat kemurahan melayani, harus banyak berdoa supaya semakin teguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan sampai masuk kerajaan surga kekal. Sedang yang belum melayani juga berdoa supaya bisa menerima panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi imam dan raja. Ya, ini perhatikan, baik yang sudah menjadi imam perhatikan ini. Ya, bagi yang belum juga berdoa untuk bisa menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita bisa menerima panggilan pilihan Tuhan, itu kita mendapat hak penuh, mendapat tiket untuk masuk dalam surga. Jadi semua kita mau sampai masuk di dalam kerajaan surga kekal. Untuk itu kita harus punya tiket. Apa? Ya, penuhi panggilan dan pilihan Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sudah mempelajari bukti Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Salah satunya, ya, ia kembali menjadi gembala ikan, menjadi penjala ikan. Ya, ini bukti yang lain. Ya. Jadi bukan menyangkal di Galilea sana tadi menyangkal panggilan pikiran, tapi ya di sini kita melihat bukti Petrus menyangkal panggilan pilihan Tuhan, dia kembali menjadi penjala ikan. Padahal dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, tapi dia kembali. Itu bukti bahwa Petrus menyangkal. Nah, malam ini kita akan pelajari syarat supaya panggilan dan pilihan tadi semakin teguh. Tadi dikatakan ayatnya. Ya. Kalau teguh dalam 2 Petrus 1 ayat 10 tadi, kamu tidak akan tersandung. Jadi
supaya panggilan dan pilihan semakin teguh, jangan tersandung dalam panggilan dan pilihan dalam pelayanan. Ini yang pertama. Tersandung artinya tidak setia, bahkan tinggalkan pelayanan. Oleh karena ya mungkin ada teman yang menyinggung, ya tersandung dan lain sebagainya, akhirnya nggak setia, mundur. Wah, lihat sesama temannya yang menyinggung itu melihat aja udah nggak ini, maka akhirnya mundur, ya, mundur. Nah, bahkan sampai tinggalkan pelayanan. Ini resiko sangat besar. Saya tidak tahu kenapa beberapa kali ini bicara tentang ini. Supaya jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Karena ini resikonya sangat besar. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih mengingatkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, supaya tidak tersandung, kita harus tetap setia. Kuat dan teguh, tetap setia dalam melayani dan jangan sampai meninggalkan ibadah dan pelayanan. Ya. Mari kita mau hati-hati dan waspada. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 19, 20 dan 24. Kisah Rasul 20, 19 dulu ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu harus dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi. Yang mau bahkan membunuh aku. Ayat 20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Persekutuan di rumah lah ya, sekarang di sini misalnya KTB gitu ya. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini sama dengan kita harus tetap dalam panggilan, tetap dalam pilihan Tuhan sesuai jabatan pelayan masing-masing. Sampai garis akhir. Ini kuat dan teguh berarti terus sampai garis akhir. Garis akhir manusia kita sudah tahu dipanggil Tuhan sebelum Tuhan datang kali kedua ataupun sampai Tuhan datang kali kedua. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jadi iman ini terus dipelihara, semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Oleh siapa? Oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi juga buat setiap kita yang merindukan kedatangannya. Ya. Jadi kalau kita setia dalam pengajaran yang benar, ya, memelihara iman dari mendengar firman, pengajaran yang benar, dan setia dalam pelayan sampai garis akhir, maka kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Itu yang dijanjikan Tuhan. Mahkota kebenaran sama dengan mahkota mempelai untuk bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba sampai masuk kerajaan surga kekal.
kita menang tadi pujian. Mempelai Tuhan pasti menang. Kuat dan teguh sampai akhir ini. Tetapi kalau tersandung di tengah jalan, sama artinya dengan kehilangan kerajaan surga. Jadi kita harus kuat sampai garis akhir. Kalau di tengah jalan kita berhenti, sama dengan kehilangan kerajaan surga. Ini tidak mendapat hak untuk masuk dalam kerajaan surga ini. Ya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi supaya panggilan pilihan teguh harus tetap dalam panggilan saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, syarat kedua supaya panggilan pilihan makin teguh. Yang pertama tadi harus tetap dalam panggilan pilihan Tuhan sesuai jabatan pelayan. Yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi syarat kedua supaya panggilan dan pilihan semakin teguh, jangan buta rohani. Kalau buta dan picik akan tersandung. Ya orang buta jalan tidak ngerti. Sekalipun pakai tongkat, kalau di depannya ada batu besar, ya tersandung, ya jatuh. Ini, jadi syarat kedua jangan buta rohani. Ya, buta rohani tadi, ya, yang pertama tadi, ya, itu erat kaitannya. Ya. Jadi kalau tadi itu, ya, harus sesuai panggilan pelayanan, setia ini. Kalau tidak, ya, tadi akan tersandung, buta dan tersandung. Saudara dikasih Tuhan, ya. Artinya kalau tersandung di tengah jalan berarti kehidupan itu buta rohani. Ya. Jadi kalau sedang jalan dari titik A ke titik B, di tengah jalan tersandung jatuh, itu menunjukkan buta rohani. Ya. Tadi apa sih pengertian buta rohani? Tadi dikatakan yaitu lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Jadi sama dengan lupa akan pengampunan dosa. Lupa kalau dosanya sudah diampuni. Ini sama dengan mengulang-ulang dosa. Sampai terikat pada dosa dan sampai tidak bisa lepas dari dosa. Itu buta rohani. Di tengah jalan tersandung, itu buta rohani. Ya. Karena apa? Karena lupa dosanya yang dulu dihapuskan. Lupa kalau sudah diampuni tetap mengulangi dosa sampai terikat dosa. Sehingga tersandung di tengah jalan, tidak sampai kepada garis finish atau garis akhir. Kalau sudah buta, tinggal tunggu waktu. Kalau sudah buta, tinggal tunggu waktu. Kehidupan itu pasti akan tersandung. Kalau tersandung, akhirnya meninggalkan pengajaran yang benar dan meninggalkan pelayanan. Ini, saudara. Ya, jadi kalau sudah buta, ya, orang jalan dari titik A titik B, banyak halangan di situ. Ya. Kalau buta tinggal nanti bisa tersandung jatuh. Ya. Jadi kalau buta rohani artinya tadi lupa kalau dosa diampuni, mengulang dosa, berarti tidak akan bisa melayani Tuhan. Sebab Tuhan adalah terang. Gelap dan terang nggak mungkin bisa bersatu.
Ini saudara dikasih Tuhan yang sungguh-sungguh perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk itu kita harus diterangi supaya enggak buta rohani, diterangi dengan firman pengajaran benar yang bagaikan terang, dan juga dalam kuasa urapan bagaikan api yang terang, sehingga kita tidak akan mudah tersandung. Itu Roma pasal 6 ayat 18 dan 22. Roma 6, 18 dan 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu jadi hamba dosa, mudah tersandung. Ya. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan sampai buta rohani. Ya. Tetap bisa melayani Tuhan. Kita tahu syarat imam kemarin, ya, harus kudus. Ya, kalau kita melihat ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ini sama dengan syarat untuk melayani Tuhan adalah dibebaskan dari dosa atau terlepas dari dosa. Memang kita masih ada di dalam tubuh daging ini masih perlu, tapi kita harus mau untuk selalu terang itu akan masuk dalam kehidupan kita, sehingga yang gelap itu akan hilang, sehingga kita tidak mengulangi dosa. Kalau mengulangi dosa, kehidupan itu semakin hancur, tidak akan menjadi lebih baik. Ya, jadi buta rohani sama dengan mengulang-ulangi dosa. Hidupnya seperti apa? Yang mengulang-ulang dosa. Seperti, maafkan, anjing dan babi. Ya. Saya masih ingat, ya, dulu udah berapa tahun 90 berapa itu. Ya, ada yang khotbah bicara tentang anjing. Ya, yang sudah overheat keluar, saya salaman di depan. Ruth bilangin, orang datang gereja dengar firmanku, anjing-anjing, no katanya. Lu ada dalam firman Tuhan. Saya cuman ya gitu aja. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi buta rohani tadi sama dengan mengulang dosa, hidupnya seperti anjing dan babi. Kalau anjing menjilat muntahnya lagi, kalau babi berkubang. Setelah dimandikan dia berkubang lagi. Jadi kalau anjing dan babi itu juga gambaran dari bangsa kafir. Jadi buta rohani nanti hidupnya juga membabi buta dalam segala persoalan. Artinya tidak tahu arah lagi. Tidak tahu arah lagi. Ya. Dan nanti akhirnya yang masuk dalam kebinasaan. Ya. Jadi kalau buta rohani seperti anjing dan babi, hidupnya membabi buta, enggak tahu pokoknya. Ya, gitu aja. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini yang perlu perhatikan. Ya. Jadi tadi anjing dan babi, bangsa kafir, tidak ada hubungan dengan Tuhan dan manusia. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir,
penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ini ada 6 dosa yang membuat kehidupan manusia menjadi seperti anjing dan babi. Dosa yang mengikat tubuh, jiwa, dan roh. Tadi cabul dan mabuk itu dosa yang mengikat tubuh ini. Ya, cabul itu dosa makan, minum, ya. Mabuk sampai narkoba mengikat tubuh. Orang yang sudah minum ada tuh, nggak bisa terlepas, harus minum. Ya. Mabuk tadi, ya. Cabul dosa kawin mengawinkan, mabuk dosa makan minum. Ya. Itu kikir, pemfitnah dan penipu itu dosa yang mengikat jiwa, yang sudah menjadi tabiatnya kikir, suka fitnah, suka menipu. Ya, dosa mengikat jiwa. Itu sudah menjadi tabiat itu. Kikir itu tidak bisa memberi dan cenderung seperti Bartimeus, jaluk-jaluk, minta-minta. Pemfitnah, yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Penipu sama dengan dusta. Itu ya yang mengikat jiwa atau menjadi tabiat. Penyembahan berhala, dosa yang mengikat roh. Berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Artinya menghalangi untuk beribadah dan taat kepada Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan, mari. Suka saya katakan, kalau mau ibadah, mau pelayanan, terhalang dengan anak contohnya. Gak bisa anakku gini-gini. Itu terhalang. Yang kasihan siapa? Yang menghalangi. Siapa? Anak itu menghalangi. Yang kasihan itu anak. Ya. Jangan sampai terhalang. Ya. Itu bagaikan kita menyembah berhala. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa mengasihi atau mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Menghalangi untuk ibadah dan taat kepada Tuhan. Ya. Dan ayat 11 tadi, dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya. Anjing dan babi enggak boleh makan bersama-sama. Ya, enggak tahu anjing bisa makan makanan babi enggak? Ya. Apa itu makannya babi itu? Dedak ya? Apa ya? Ya. Apa bisa anjing? Ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Artinya tidak bisa masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang akhirnya masuk dalam Babel. Ya, tubuh Babel. Ini kita harus hati-hati. Kalau dalam 1 Korintus pasal 5, 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ayat 7 dan 8, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita yang telah disembelih yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini merupakan batas pergaulan seorang imam dan raja yang benar, yaitu kemurnian dan kebenaran. Batas pergaulan. Kalau dalam tabernakel ada batas antara daerah Allah halaman dengan padang gurun, yaitu pagar halaman.
Ini bicara tentang pagar kebenaran. Ya. Jadi kalau diajak untuk keluar dari batas kebenaran firman, hanya mengatakan no way. Ya. Apa bahasa Jawa ini? Ojo gelem ya. Mboten mawon. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini batas pergaulan seorang imam rajanya. Kemurnian dan kebenaran. Ya. Ini menunjuk pada kemurnian dan kebenaran dalam dua hal. Ya. Yang pertama hal pengajaran yang benar. Artinya kita bergaul dengan pengajaran benar dan murni. Jangan sampai mendengarkan suara asing. Jadi hari-hari kita harus benar-benar tegas. Sebab ragi itu dimasukkan dari manapun dengan cara apapun untuk apa? Menghamirkan kita. Sehingga iman kita akan luntur. Pengajaran yang benar dan murni, pengajaran yang semua tertulis di dalam Alkitab. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Benar artinya tidak dicemari sampai dalam, tidak dicemari dari ragi. Tadi ragi bicara ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga jangan dicampuri dengan dosa. Murni. Ya, jangan dicampur dengan dosa. Kalau murni sama dengan suci di dalam hati. Ayat ke-8 tadi, karena itu marilah kita berpesta. Jadi kalau benar dan murni, kita akan mengalami suasana pesta surga sampai suatu waktu kita masuk pintu kerajaan surga. Atau masuk pesta nikah anak domba, masuk kerajaan 1000 tahun, sampai masuk kerajaan surga kekal. Jadi dalam melayani Tuhan, kita harus bersuasana pesta. Semakin kita benar dan murni, maka suasana pesta itu akan semakin kita rasakan. Melayani sekalipun pelayan itu berat, mungkin tubuh capek, mungkin banyak kalangan, tapi tetap ada suasana pesta, ada sukacita. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi makin benar dan murni, suasana pesta itu akan semakin rasakan. Kalau kebenaran dan kemurnian itu mulai merosot, suasana pesta juga akan merosot, menurun. Nanti yang ada adalah ratapan dan kertak gigi. Ini perhatikan. Haleluya Yesus. Sekarang yang ketiga, syarat supaya panggilan pilihan semakin teguh, yaitu yang ketiga, 2 Petrus 1 3-8. 2 Petrus 1 3-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup saleh itu hidup suci, saleh itu yaitu hidup dalam ibadah yang benar. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita. Bayangkan, kita selalu diberi anugerah Tuhan, menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh lagi, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, inilah yang ketiga, harus ada peningkatan, ada peningkatan. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi iman, semua kita sudah panggil punya iman, harus dilanjutkan. Saya katakan ada 7 tiang. Tiang itu bicara tentang keteguhan. Ya, tiang, ya, bukan tiang yang roboh. Ya, tiang-tiang di dalam tabernakel itu dasarnya kuat dan teguh. Enggak boleh goyang tiang-tiang. Ya, untuk itu saya tunjukkan iman dilanjutkan 7 tiang seperti sedang membangun rumah. Ya, kalau di dalam Amsal 9 ayat 1, ya, di dalam Amsal 9 ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Jadi syarat ketiga supaya panggilan dan pilihan makin teguh, harus masuk pembangunan bait Allah rohani, atau aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, membangun. Apa prosesnya? Ya, saudara lihat di tabernakel, prosesnya pertama jelas, untuk membangun harus membangun dasar. Dasarnya adalah iman. Ini pintu masuk pintu gerbang. Dalam tabernakel ini terkena pada pintu gerbang. Iman. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, firman yang diurapi. Ini sama dengan iman yang benar dari mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang benar. Nanti saudara lihat dalam tabernakel, ya, dalam tanda pintu gerbang, membangun dasar. Setelah itu baru membangun 7 tiang. Membangun 7 tiang. Yang pertama yaitu tiang kebajikan. Ya, saudara lihat di dalam tabernakel itu terkena pada mezbah korban bakar, bicara tentang bertobat. Ya, jadi perbuatan baik yang Tuhan tunggu pertama kali adalah kita bisa bertobat. Segala perbuatan baik tanpa pertobatan tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Tuhan. Itu tiang yang pertama. Dasarnya tadi pintu gerbang. Ya. Kemudian tiang yang pertama itu yang kebajikan, yaitu bicara bertobat, terkena kepada mezbah korban bakaran. Kemudian yang kedua, tiang pengetahuan. Ya. Tiang pengetahuan. Dalam tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan, bicara tentang baptisan air. Sebab lewat baptisan air kita akan mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga kita terlepas dari dosa. Kalau dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, Filipi 3 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Jadi lewat baptisan air kita mengalami kematian dan kebangkitan Yesus.
kuat, teguh. Ada pembaruan dalam kehidupan kita ini. Yang C atau ketiga, yaitu tiang penguasaan diri. Ya, dalam tabernakal saudara lihat tiang penguasaan diri. Ya, itu dalam tanda pintu kemah bicara kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau sudah dibaptis air dan tetap hidup dalam kebenaran, ya, kalau orang sudah mengenai baptisnya harusnya hidup dalam kebenaran, ya, kandungan kebenaran akan semakin besar, terjadi kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mematikan segala kedagingan dan membuat kita bisa menguasai diri ini. Daging dan roh bertolak belakang. Ya, untuk itu Roh Kudus yang mematikan segala kedagingan yang membuat kita bisa menguasai diri. Sehingga kita semakin kuat, teguh, bahkan tiang. Tadi tiangnya masih 3, sampai menguasai diri. Kemudian yang keempat, yaitu tiang ketekunan. Itu tadi yang keempat, dan tiang kesalehan. Tadi yang kelima. Ya. Tiang ketekunan dan kesalehan itu sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah. Dalam tabernakal terkena pada ruang suci. Ya. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Semakin kuat, semakin teguh kita dalam kehidupannya. Tiang-tiang itu tetap berdiri teguh. Ya. Sehingga kita nanti akan mencapai kepada kesempurnaan. Kalau kita membaca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36, Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi dalam ketekunan terletak semua kebutuhan kita. Apa yang dijanjikan itu. Jadi yang terpenting adalah ketekunan dalam penggembalaan, dalam ruang suci, 3 macam ibadah pokok, dan semua urusan kita itu adalah urusan gembala agung. Jangan sampai perkara-perkara membuat kita tidak tekun, tadi terhalang. Ya. Kemarin ya, dalam ibadah raya kalau tidak salah, ya, sebutkan seperti domba kalau ada dalam kandang. Ya. Yang tanggung jawab siapa? Gembala yang punya. Domba itu tenang. Ya. Makan dikasih. Kalau enggak dikasih makan mati, yang rugi siapa? Sekarang harganya berapa itu? Ya. Tenang, makan, minum. Ya, dijaga, serigala yang enggak bisa makan karena dikerangkeng semua. Maafkan kotoran ada yang dibersihin. Ya, sama dengan kita dalam kandang pengenalan juga demikian, makan, minum, ya, dan juga disucikan. Kotoran-kotoran bersihkan sama dengan disucikan. Kotoran dosa disucikan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai perkara-perkara dunia, pengaruh-pengaruh dunia itu membuat kita tidak tekun. Hati-hati. Hati-hati ini. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dan lanjutnya yaitu tiang kasih akan saudara-saudara. Ya. Artinya mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi nanti masuk dalam ruang maha suci. Yaitu dalam pintu tirai ini. Masuk ya, dalam ruangan maha suci. Dan yang terakhir, tiang kasih akan semua orang. Termasuk sampai mengasihi kepada musuh. Ini sudah mendapatkan kasih yang sempurna. Kalau bisa mengasihi seperti diri sendiri dan sampai mengasihi kepada musuh itu
Ya. Di sini kita akan sudah mendapat kasih yang sempurna bagaikan kasih matahari. Ya. Matius 5 43 sampai 45. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini saudara dikasih Tuhan. Sampai kasih semua orang, ya, mengasihi musuh. Menurut kasih yang sempurna ini. Ya. Kalau matahari kita lihat, ya, mungkin saudara pernah ke mana itu Gunung Bromo, lihat matahari terbit sampai matahari terbenam, ya, nggak pilih-pilih, ya. Dari timur ke barat terbenam, nggak pilih. Ada orang jahat, ada orang baik, ada orang pintar, ada orang nggak pintar, ada orang macam-macam. Matahari itu nggak pernah pilih-pilih, ya, nggak pernah pilih-pilih. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Untuk itu saudara, untuk kita perhatikan kasih matahari, masih kasih yang sempurna. Ini tingkat kita. Kita harus kuat dan teguh dalam panggilan dan pilihan ini. Bagaikan tiang mulai dari dasar sampai mencapai kasih yang sempurna ini. Ya. Kasih matahari itu sama kasih sempurna yang tidak pernah berhenti. Bagaikan tangan kasih Tuhan yang memeluk kita semua. Matahari gak pernah berhenti. Aku capek aku tak diam dulu, nggak bisa. Memang ada daerah-daerah, ya, yang musim-musim tertentu nggak ada sinar matahari. Ya. Kalau nggak ada sinar matahari, apa yang terjadi? Mulai musim rontok sampai, ya, nggak ada matahari. Ya. Dan ini mulai, saudara dikasih Tuhan, mulai ada rontok sampai nanti nggak ada hijau-hijau. Daunnya nggak ada, semua pohon sudah rontok, nggak ada matahari. Tapi begitu mulai musim spring, matahari mulai ada, mulai hijau lagi, tumbuh-tumbuhan mulai, bunga-bunga mulai lagi. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kasih matahari itu kasih yang sempurna, yang tidak pernah berhenti, terus. Bagaikan tangan kasih Tuhan yang memeluk kita. Amin. Kita butuhkan. Tapi kita juga akan mencapai titik itu saatnya. Bisa mengasihi sampai kepada kasih yang sempurna. Bagaikan matahari. Waktu Yesus naik di atas gunung, wajahnya berubah. Bersinar. Bagaikan sinar matahari. Kasih yang sempurna. Sekarang kita lihat apa kegunaan dari kasih matahari. Kasih yang sempurna itu. Kegunaan kasih matahari yang pertama. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi kegunaan pertama kasih matahari sebagai perisai yang mampu melindungi kita dari panah api si jahat dalam bentuk dosa-dosa sampai pada puncaknya. Ini kurang ajarnya. Si setan itu meluncurkan panah api untuk menjatuhkan kehidupan. Tapi kasihnya Tuhan, kasih matahari itu sebagai perisai. Sehingga panah api itu tidak akan mampu. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak putus asa, tetapi tetap setia dan tetap berharap
hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi kita dari segala celaka mara bahaya, bahkan melindungi kita dari penghukuman yang Tuhan yang akan datang, melindungi kita dari sekarang yaitu virus-virus yang ada itu. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, kita akan mendapatkan yaitu kasih matahari. Kegunaan yang kedua, ya, tentang matahari, ini bicara kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan kita di tengah kegelapan dunia ini. Saat ini kita sedang menghadapi kegelapan ini. Tapi kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan kebaikan Tuhan memelihara kehidupan kita. Saat-saat ini Tuhan sanggup memelihara kehidupan secara jasmani juga secara rohani. Sehingga kita bisa tetap hidup benar dan suci. Memelihara kehidupan jasmani mungkin sekarang kita mengalami, ya, sangat terbatas. Ya, tetapi saudara dikasih Tuhan, ya, itu pemeliharaan Tuhan ada secara jasmani, ya. Dan kita merasakan secara rohani kita bisa tetap hidup benar dan suci. Inilah kasih dan kebaikan Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah dan semua pergumulan yang kita hadapi. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, untuk itu sekarang apapun Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita, ya, untuk kita bisa hanya mengandalkan matahari, kasih dari Tuhan, ya, sehingga memelihara kehidupan kita di tengah-tengah suasana dunia yang gelap ini. Ya. Matahari merupakan kemurahan Tuhan tadi. Yang ketiga, matahari itu, ya, merupakan kemuliaan Tuhan untuk memuliakan kita. Pelayan siap. Ya. Waktu Yesus ada di atas gunung tadi saya katakan wajahnya berubah menjadi matahari. Oh, 3 muridnya begitu suasana, oh enak banget katanya. Ya. Sampai mau mendirikan kemah di situ, mau tinggal di sana terus. Karena suasana indah. Jadi materi kemuliaan Tuhan ada untuk memuliakan kita. Secara jasmani hidup kita dijadikan indah dan bahagia. Ya, dijadikan indah dan bahagia. Secara rohani kita dipakai oleh Tuhan sebagai bejana kemuliaan. Jadi saudara, kemuliaan matahari itu juga mengubahkan kita. Kalau ada matahari, tadi saya katakan segala sesuatu dalam dunia ini oleh karena matahari itu akan bisa mengubah. Tadi kalau gak ada matahari, pohon-pohon semua kering. Tapi begitu matahari muncul, mengubahkan sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa kembali hijau, berbuah, berbunga yang indah-indah itu. Buat kita ini, kemuliaan matahari itu mengubah kita dari buli-buli tanah liat yang hancur menjadi buli-buli emas. Kehidupan yang sempurna seperti Yesus. Tadi kalau kita kuat dan teguh, ada 7 tiang mulai dari fondasi sampai kasih yang sempurna. Maka kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang luar, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Keubahan hidup itu ada terang, tidak ada kegelapan lagi. Untuk itu mari hari-hari banyak berjaga dan berdoa. Jangan sampai sekali-kali tinggalkan, ya, ibadah pelayanan yang sudah dipanggil dan dipilih. Perhatikan, biarlah panggilan dan pilihan semakin kuat dan teguh
Sehingga kita tidak hancur, tapi saatnya kita akan bersama Dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama dan kita mempersiapkan perjamuan. Mari kita pujikan terlebih dahulu. Semua sudah siap? Perjamuan. Kita pujikan satu pujian. Kau telah memilihku. Dari atas kembali, dari atas. Ya, haleluya. Terima kasih untuk panggilan dan pilihan. Haleluya. Ya, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah. Dari atas kembali kita pujikan. Mari kita akan melakukan panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita. Dia sudah panggil kita, bahkan sudah memilih kita sebelumnya dibentuk. Dan biarlah saat jangan sampai kita tinggalkan panggilan dan pilihan. Jangan menyangkal panggilan dan pilihan. Haleluya. Amin. Pakai kehidupan untuk masuk dalam persekutuan tubuh Kristus sampai masuk ke sempurna.
kasih-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu, jadikan rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau terus memperhatikan kehidupan kami yang tidak berdaya ini Tuhan. Namun Engkau memberikan kekuatan, keteguhan bagi kami di hari-hari ini Tuhan. Supaya kehidupan kami Bapa di surga menjadi kehidupan yang semakin mendekati kesempurnaan Tuhan. Tolong kami kuat dan teguh hati Tuhan. Siapapun kami, bagi kami yang sudah melayani, Engkau akan tolong supaya kami terus maju, tidak menyangkal, tidak meninggalkan ibadah pelayan yang belum Tuhan. Kau juga tolong Tuhan supaya mereka mendapat kesempatan Tuhan untuk dapat dipanggil, dipilih oleh Engkau. Hanya Engkau yang mampu memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kami Tuhan. Baik Bapa di surga, secara jasmani, secara rohani, Engkau yang bertanggung jawab sebagai gembala yang agung kehidupan kami, yang mau mengasihi Engkau, yang mau taat dengar-dengaran Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus tetap memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkan kami semakin mengerti Tuhan akan kehendak daripada Engkau. Terima kasih buat perhatian-Mu Tuhan. Dan sekarang kami juga mendapat kemurahan untuk mendapatkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan ini. Dan kami boleh merasakan bahwa dua uluran tangan-Mu diulurkan kepada kami. Dan kami berada di dalam pelukan tangan-Mu. Maka semua itu Engkau yang sudah menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan. Supaya kami boleh layak terima tubuh dan darah-Mu. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Merasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang bubukan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, di mana ada kekuatan,
Di dalam tubuhmu, di dalam darahmu ada kuasa untuk menolong, menyucikan, bahkan menyembuhkan sakit penyakit. Ada kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menjadi perisai dalam hidup kami dari panah api si jahat dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, berilah kemurahan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari sidang jemaat, kita akan pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Tinggikan di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita pegang cawan, tangan kanan tinggikan di atas kepala. Darah Yesus sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita, bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani. Bagian yang sakit, kalau tidak bisa letakkan tangan kiri depan dada. Imani, darah Yesus tetap bekerja. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan semakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Bapak Andi Setiawan akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita malam hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hingga pada malam hari ini atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat menghargai korban-Mu di atas kayu salib malam hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan suasana perjamuan kudus. Kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sehingga kami dapat, haleluya, mendapatkan tubuh-Mu Tuhan, yaitu yang berupa firman-Mu yang menguduskan kehidupan kami, dan juga darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang mampu untuk menyucikan, menguduskan segala dosa dan kelemahan masa lalu maupun hari ini Tuhan. Terima kasih. Bukan masalah roti dan anggur, tetapi korban-Mu yang di atas kayu salib Tuhan, itulah yang membuat kami mendapatkan sukacita surgawi. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami akan senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendengarkan suara panggilan-Mu, untuk mendengarkan, haleluya, memperhatikan pilihan-Mu Tuhan. Karena kami percaya sebelum kami ini berada di dunia ini, Tuhan telah menentukan kepada kami sekalian untuk dipilih. Dan kami percaya Tuhan, melalui pilihan-Mu ini kami akan Engkau jadikan menjadi orang yang dapat menjadi imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkemenangan. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, agar kami tetap rendah hati, sehingga kami dapat haleluya menghargai remah-remah
baik itu firman yang telah Engkau taburkan, sehingga dengan hati yang rendah ini Tuhan, kami sudah mengambil bahagian yang tepat sesuai dengan firman-Mu, seperti yang Maria lakukan Tuhan. Dia dapat duduk diam di dekat kaki Allah, sehingga haleluya, dengan setia dapat melayani sampai pada akhir. Kami Tuhan ingin memiliki hati nurani yang indah Tuhan, hati nurani yang Kau jelekkan mata rohani kami, sehingga kami mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi haleluya, kami akan mendapatkan dan kami akan menjadi hamba Allah maupun hamba kebenaran Tuhan. Sehingga dalam hidup ini Tuhan, kami mendapatkan buah-buah roh Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin bertambah, iman percaya kami semakin bertambah, sehingga kami memiliki kasih persaudaraan, yaitu kasih kepada sesama, kasih kepada sidang jemaat-Mu. Teristimewa Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberikan contoh yang baik kepada kami. Engkau sebagai matahari dalam kehidupan kami, yang memancarkan sinar kasih-Mu tanpa membedakan siapa kami Tuhan. Itulah kasih yang sempurna Tuhan. Terima kasih atas taburan firman-Mu, agar kehidupan kami dapat menerima benih firman yang hidup. Amen. Sehingga kami dapat melakukan dengan setia. Haleluya. Kami dapat melakukan dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami kudus, sehingga haleluya, mata rohani kami dan langkah kami dapat menuju sampai kami ada di Yerusalem yang baru. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau telah berfirman dan memberkati hamba-Mu yang telah Engkau lengkapi dengan hikmat marifat dari surga. Lebih jauh Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau telah memakai kehidupan pribadi-Mu ini sebagai hamba-Mu, sebagai penyalur berkat firman Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini. Berikan kesetiaan untuk melayani kepada sidang jemaat umat kepada Engkau Tuhan. Juga sebagai haleluya, haleluya. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Sekarang hamba-Mu ini benar-benar dipakai luar biasa Tuhan. Terima kasih. Pakai istri maupun anak-anak maupun cucu. Demikian juga sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mendengarkan live streaming dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang di Mojokerto maupun di luar kota, semuanya Engkau pakai Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat, juga roh sukacita damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Haleluya, yang saat ini mengalami banyak masalah maupun banyak kritis Tuhan. Seperti kami tidak tahu jalan, kegelapan, tapi kami punya juru selamat. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mulai Bapak Presiden sampai kepada jajaran menteri dan seterusnya Tuhan, sampai Bapak Ketua RT RW yang ada di lingkungan kami, semuanya Engkau pakai untuk dapat haleluya menjadi pimpinan yang merupakan wakil daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kembalikan keadaan ekonomi, kembalikan keadaan kesehatan bangsa kami, agar kami merasakan haleluya sukacita, dan kami dapat melakukan ibadah secara haleluya langsung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala firman yang Tuhan laburkan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya ucapan syukur atas berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Hanya kami dapat Bapa menerima itu oleh karena kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan kehidupan nikah sidang jemaat-Mu buah nikah. Engkau juga ketolong supaya mereka tetap dalam kesatuan, kebahagiaan surga ada dalam kehidupan mereka, dan keluarga-keluarga jemaat-Mu semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga dalam ibadah sekalipun secara online, tetapi mereka memperhatikan Tuhan, Engkau sendiri akan melihat ibadah-ibadah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapa dalam surga, juga pelayan-pelayan malam hari ini Engkau memberkati.
dan juga pelayan-pelayan yang lain beri kekuatan kesehatan untuk dapat melayani pada jadwal-jadwal yang akan datang, dan biarlah ibadah-ibadah secara online ini tetap berkelanjutan dan menjadi perhatian daripada sidang jemaat. Dan ada kerinduan untuk Bapa di surga bisa selalu mau untuk mendengarkan firman-Mu yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur bagi sidang jemaat-Mu yang juga memperhatikan pekerjaan-Mu lewat persembahan syukur Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Engkau sudah memberkati mereka, demikian juga untuk diakonnya Engkau sudah memberkati mereka. Kami mengingat kepada sesama yang membutuhkan Tuhan, dan juga perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan kalau kami semua sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya ucapan syukur kami bisa panjatkan kepadamu oleh karena kemurahan bagi. Beri kekuatan kesehatan buat kami saat ini. Engkau sebagai perisai akan melindungi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.